Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Para jemaah yang dirahmati Allah, pagi ini insya Allah kita lanjutkan kaji tafsir kita surat Al-Furqan yang menginjak sudah sampai kepada ayat yang ke-21. Kita bacakan ayatnya, ayat 21 sampai dengan ayat 24 dulu ya. Nanti kita lihat kalau bisa berlanjut ke ayat-ayat berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala alladziina laa yarjuna liqa'ana laula unzila 'alainal malaa'ikatu aw nara rabbana laqad istakbaru fi anfusihim wa 'ataw 'utuwan kabira. Yauma yarawnal malaikata la busyra yauma idzin lil mujrimin wa yaquluna hijran mahjura. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Ashabul jannah yauma idzin khairun mustaqarran wa ahsanu maqila. Terjemahannya kurang lebih, dan berkatalah orang-orang yang tidak mengharapkan perjumpaannya dengan kami. Jadi ada orang-orang kafir yang memang tidak senang atau tidak mengharapkan berjumpa dengan Allah nanti di hari kiamat. Orang-orang itu mengatakan, laula unzila alainal malaikah. Mengapa tidak diturunkan kepada kami malaikat? Au nara rabbana, atau kami bisa punya kemampuan melihat Tuhan kami. Jadi mereka mengharapkan sebetulnya mereka bisa bertemu dengan malaikat, ya, yang malaikat itulah yang menjadi utusan Allah mengajak mereka beriman, atau mereka diberi kesempatan untuk bisa melihat Allah langsung. Laqad istakbaru fi anfusihim, itu sungguh merupakan sikap kesombongan mereka yang luar biasa dan menunjukkan atau utuwan kabira, kezaliman mereka yang semakin besar. Jadi mereka sudah menunjukkan kezaliman, bukan kezaliman biasa, tapi kezalimannya sudah luar biasa. Yauma yarawnal malaikata, nanti ketika hari mereka benar-benar Allah takdirkan melihat malaikat, nanti di hari kiamat itu, la busyra yauma idzin lil mujrimin. Malaikat bahkan hanya mengatakan kepada mereka, enggak ada berita gembira pada hari ini buat mereka, buat orang-orang yang berdosa itu. Wa yaquluna hijran mahjura. Saat itu orang-orang yang berdosa mengatakan hijran mahjura. Semoga kami enggak selamanya begini. Hijran mahjura itu istilah, kita akan lebih lanjut membahasnya. Wa qadimna ila ma 'amilu. Kemudian kami hadirkan, kami datangkan semua yang mereka perbuat waktu mereka hidup di dunia. Min amalin, semua perbuatan mereka itu faja'alnahu haba'an mansura. Lalu kami jadikan perbuatan mereka itu semua adalah perbuatan yang seperti abu atau debu berterbangan. Ashabul jannah, penduduk atau orang-orang yang akan masuk menjadi penduduk surga nanti, pada hari kiamat itu mereka akan merasakan khairun mustaqarra, tempat tinggal yang sangat nyaman, yang sangat baik, wa ahsanu maqila, tempat istirahat yang paling indah. Nah, kita akan lihat keterangan ayat ini. Makna la yarjuna liqa'ana adalah la yusaddiquna birruju' ila Allah. Mereka tidak mengharapkan akan kembali nanti kepada Allah. Mereka lebih senang hidup itu berakhir begitu saja, tidak ada pertanggungjawaban. Wala yu'minuna bil ba'tsi wan nusyur. Dan makna lainnya adalah mereka tidak mengimani hari kebangkitan, ya, dan hari pengumpulan manusia nanti di hari kiamat itu. Lalu ketika mereka mengatakan laula unzila alainal malaikah, itu ungkapan mereka seolah mereka mengatakan begini. Laula harfun takhsis takhdidun. Laula harfun tahdidun bimakna halla, ya, ay halla nuzilat alainal malaika bil wahyi. Jadi maksudnya adalah
laula harf, ya. Maka sebetulnya kalimat laula unzila alaina, ya, ini menunjukkan sebuah kalimat bahwa mereka maunya wahyu itu dibawa oleh malaikat. Malaikatlah yang mendapatkan wahyu yang diturunkan untuk mereka. Lalu mereka bilang au nara rabbana, maksudnya adalah nara rabbana jahratan wa iyanan. Mereka mau melihat Tuhan itu langsung dengan mata telanjang, dengan mata kepala sendiri. Fa yukhbiruna annaka rasulah. Jadi maksudnya dia pengen lihat Allah langsung, lalu Allah sendiri yang memberitahu, ini Muhammad adalah utusanku. Itu kan luar biasa itu, kezaliman mereka. Sampai nantang seperti itu. Jadi Allah disuruh turun, memberitahu mereka, mereka lihat Tuhan ngomong sama mereka langsung, memberitahu Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Ini hal yang tentu saja tidak Allah kehendaki seperti itu. Lalu kemudian Allah katakan, laqad istakbaru fi anfusihim wa ataw 'utuwan kabira. Ini maknanya adalah takabbaru 'ala Allah. Mereka bersikap menyombongkan diri, ya. Bahkan sombongnya bukan kepada kita saja, sombong kepada Allah. Seolah Allah itu apa yang dia lakukan, yang Allah lakukan, itu bukan sesuatu yang terbaik untuk kita hamba-hambanya. Jadi Allah sendiri maunya dia yang ngatur mereka maksudnya. Orang kafir yang ngatur Tuhan, mestinya mereka adalah diberikan kepada mereka, kepada orang kafir itu utusan dari malaikat. Atau Allah sendiri turun langsung memberitahu Muhammad itu adalah utusan Allah. Wajawazul hadda fil dzulm wa tughyan. Tentu saja ini berarti mereka melampaui batas betul jauh dari kezaliman yang standar. Katakanlah gitu. Orang zalim ada, orang durhaka ada, orang kafir ada. Tapi kezaliman orang-orang kafir Quraisy Mekah waktu itu luar biasa. Ya. Yauma yarawnal malaikah la busyra yauma idzin lil mujrimin. Maknanya adalah hina tanzilu malaikatul azab liqabdi arwahahum. Ketika malaikat yang akan mengazab mereka nanti di hari kiamat menggenggam, memegang ruh-ruh orang-orang kafir tersebut, wa yarawnahum ra'yal ain, dan orang-orang kafir itu baru betul-betul melihat dengan mata langsung siapa malaikat itu, bentuk malaikat itu. Falan yakuna yauma idzin lil musyrikina basyarah. Maka pada hari itu orang-orang musyrik nggak ada berita gembira, nggak ada hal yang menyenangkan buat mereka. Malaikat bisa dilihat oleh mereka, justru ini tanda siap mereka akan mendapatkan azab dari Allah. Balahumul khaybah wasyaqawah wal khusran. Bahkan pada hari itu mereka akan merasakan satu penghinaan, kecelakaan, kerugian, ya. Mereka akan merasakan penderitaan di saat terjadi kenyataan mereka bertemu dengan malaikat. Yang mereka tantang di dunia mestinya malaikat. Nah, malaikat yang begitu ketemu, malaikat malah menyiksa mereka. Wa yaquluna hijran mahjura. Lalu ungkapan mereka adalah hijran mahjura. Ini adalah ungkapan dari orang-orang kafir, yang maknanya adalah taqulu lahumul malaikah, ya. Ini perkataan kepada mereka, ya, kepada orang-orang kafir itu, haramun muharramun alaikumul yauma dukhulul jannah wal falah wan najah. Ya. Ini disampaikan oleh Imam Mujahid, oleh Ikrimah, Ad-Dhahak, Ibnu Jarir, ya. Semuanya berpandangan yang sama, ya. Innal kufara yaquluna hijran mahjura, bahwa sesungguhnya orang kafir nanti akan mengatakan hijran mahjura. Nah, hijran mahjura maksudnya adalah yuriduna an yumna al makruh anhum man'an. Mereka berharap mereka terhindar dari apa yang mereka tidak sukai hari itu, yaitu mereka disiksa. Mereka berharap mereka terhindar, mereka terselamatkan. Wa hadhihi kalimah yaquluhal insan 'inda liqa'i makruh. Itulah yang biasa diungkapkan oleh seseorang itu kalau dapatin sesuatu yang dia tidak sukai, itu ngomongnya hijran mahjura.
pengennya nggak terjadi ini. Pengennya dia bilang, jangan beginilah. Kok begini terjadi buat kami? Kami berharap ini hilang. Ini tidak ada. Nah, jadi ketika malaikat bilang kepada mereka, haram kepada kalian, haram untuk kalian masuk surga. Kalian tidak bakal menang, tidak bakal masuk surga hari ini. Lalu mereka mengatakan tadi, hijran mahjura. Sungguh menyesal kami, ya, kami berharap terselamatkan dari azab ini. Ya. Bayyana ta'ala anna alladhi talabu sayujad. Nah, jadi di sini Allah terangkan buat kita, ya, buat kita umat Muhammad SAW sekarang ini, bahwa apa yang ditantang oleh orang-orang kafir itu tentang ketemu malaikat, tentang akan melihat Tuhan, itu Allah wujudkan. Bakal ketemu malaikat. Bakal Allah hadirkan malaikat akan menemui mereka. Walakin la ala hasabi ma yashtahun. Tapi bukan dalam kondisi dan kenyataan seperti yang mereka harapkan dan inginkan. Yang terjadi adalah malaikat sudah siap dengan seperangkat azab-azabnya yang Allah perintahkan untuk mengazab orang kafir itu. Bal sayulqauna minhu ma yukrahun. Mereka pasti akan mendapati apa-apa yang mereka tidak sukai. Ya, azab yang tidak mereka sukai, penderitaan yang tidak mereka sukai, justru itu yang mereka dapati. Haitsula sa'adata lahum. Sampai betul-betul pokoknya nggak ada kebahagiaan, nggak ada kenikmatan buat mereka. Wala bisyarah fi dzalikal yaum. Nggak ada sedikit pun harapan yang menggembirakan mereka. Bahwa mereka misalnya bakal keluar sebentar lagi, siksaan cuma 1 hari, besok selamat, besok dikeluarkan. Itu nggak ada. Betul-betul mereka tidak punya harapan. Nggak ada harapan untuk bisa keluar. Bal tu'asah wa khasarah. Betul-betul hari itu mereka merasakan penderitaan, merasakan kerugian, yang tentu saja merasakan satu penyesalan. Ala khilafil mu'minin, berbeda dengan keadaannya orang-orang mukmin. Kita semua nanti orang beriman. Fa innal malaikata tanzilu alaihim, bahwa malaikat justru datang menemui orang-orang mukmin dalam keadaan yang berbeda. Kalau orang kafir ditemui dalam keadaan diazab dan tidak ada harapan mereka untuk bisa keluar dari azab, tidak ada kesempatan mereka untuk keluar dari penderitaan itu. Sementara malaikat juga menemui orang beriman, tapi dalam kondisi yang berbeda. Tubasyiruhum bil ghufran. Malaikat yang menemui orang-orang beriman akan memberi kabar gembira kepada orang beriman bahwa mereka akan dapat ampunan dari Allah. Warahmah waridwan. Orang-orang mukmin dipastikan akan mendapatkan rahmat dan keridhaan dari Allah. Min rabbin karim, dari Allah Tuhan yang maha pemurah. Kama qala subhanahu ta'ala, bagaimana firman Allah di surat Fusilat, surat yang ke-41 ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, Rabb kami yang menciptakan, yang mengurus kami, yang mengendalikan hidup kami, yang memelihara kami, yang mengatur hidup kami akui itu adalah Allah. Tsumastaqamu, kemudian orang-orang ini istiqamah. Maka malaikat akan turun menemui mereka nanti, alla takhafu wa la tahzanu, dengan mengatakan, hei hari ini nggak usah takut, nggak usah sedih, nggak usah khawatir, nggak usah cemas. Meskipun berat kamu hadapi di hari kiamat ini segala hal yang tidak menentu di depan, tapi aku yakinkan kepada kalian, kata malaikat, kalian tenang saja, kalian sabar saja sebentar, kalian tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Wa absyiru bil jannah, dan gembiralah kalian bahwa kalian akan dibalas oleh Allah dengan balasan surga. Allati kuntum tu'adun, yang dulu memang sudah dijanjikan Allah kepada kalian. Jadi bedanya orang-orang mukmin sama-sama ketemu malaikat, didatangi baik oleh malaikat, diberikan kabar gembira dan dijanji dan dikatakan kepada mereka akan mendapatkan surga yang dijanjikan sebelumnya. Sedangkan malaikat menemui orang-orang kafir tadi dalam keadaan yang marah, ya, siap dengan segala azab yang diperintahkan oleh Allah mengazab mereka. Lalu kemudian di ayat 23 Allah katakan wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an
mansura. Ya. Di sini dikatakan Allah memberitahu kepada orang-orang musyrik tentang apa yang mereka perbuat di dunia ini. Wa anna a'malahu tadhhab yaumal qiyamah adrajur riyah. Bahwa amal perbuatan mereka yang dahulu di dunia, katakanlah mereka pernah dianggap berbuat baik, menolong orang, ya, katakanlah sedikit berbagi walaupun lebih banyak pelitnya misalnya. Maka amal-amal kebaikan mereka yang sempat mereka lakukan di dunia itu menjadi adrajur riyah, berangsur-angsur terbawa oleh angin. Li'annaha faqadatis syar al-asasi. Karena yang terjadi pada diri orang-orang kafir itu adalah mereka meninggalkan hal yang paling prinsip yang menjadi syarat diterimanya amal, diterimanya perbuatan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa al-ikhlasu lillahi ta'ala, yaitu yang pertama adalah keikhlasan kita ketika beribadah itu hanya ditujukan untuk Allah saja, jadi memurnikan ketaatan hanya kepada Allah saja. Wa mutaba'atu syara' al-hanif, dan syarat yang kedua yaitu berusaha mengikuti ketentuan syariat dari Nabi yang mulia yang diutus oleh Allah, mengajarkan tentang bagaimana cara berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Fakullu amalin la yakunu khalisan wa ala syari'atil mardiyah fahuwa batil. Maka semua perbuatan, semua amal-amal apapun yang mungkin dalam penilaian manusia dianggap itu amal baik, amal kebajikan, amal yang bersifat donasi, yang bersifat memberikan bantuan, pertolongan, perbuatan orang kafir di dunia yang kita katakan perbuatan kemanusiaan sekalipun, maka itu semua tidak akan mendapat tempat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, karena sebab amal mereka tidak dilakukan dan ditujukan dalam rangka untuk memurnikan ketaatan mereka kepada Allah, tidak dimasukkan hanya untuk Allah saja, dan mereka tidak melakukan amal itu sesuai dengan petunjuk syariat yang diridhoi, maka amal itu menjadi amal yang batil. Semua amal perbuatan yang tidak ikhlas untuk Allah dan semua amal yang tidak mengikuti teladan contoh-contoh dari Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka amal itu menjadi amal yang sia-sia. Wa fi dzalika yaqulu taqaddasat asma'uhu, inilah makna ayat yang ke-23, yaitu wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami akan datangkan kepada mereka apa yang mereka perbuat dari amal-amal mereka di dunia, lalu kami jadikan amal-amal mereka menjadi seperti debu yang berterbangan. Makna ayat ini, kalau dalam bahasa Arab lebih lanjut dikatakan, amadna ila a'malil kuffar. Kami tampilkan, kami hadirkan semua perbuatan orang kafir itu, yang katanya mereka pernah berbuat baik dari sisi kemanusiaan. Kami tampilkan, kata Allah. Allati kanu yadhunnunaha birran wa ihsanan. Yang mereka mengira itu adalah perbuatan baik mereka, perbuatan positif mereka, perbuatan mereka yang katakanlah menurut kacamata banyak orang ini perbuatan soleh, ini perbuatan yang bakal nanti dapat balasan yang baik insya Allah. Seperti kait amil masakin, seperti perbuatan mereka dulu di dunia yang suka membantu memberikan makan orang miskin. Jadi di antara orang kafir itu mungkin ada yang suka berbagi, memberi makan orang miskin. Wa ikramil yatim, mungkin ada di antara mereka yang sedikit, ya, sekali-sekali berbuat baik kepada anak yatim, walaupun lebih banyak mereka menghardiknya, memarahinya. Wa ighatsatil malhuf, atau memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan, ya. Mereka mungkin nggak tega, kasihan, dibantu misalnya. Wa nahwa dzalika minal mahasin, apapun kebaikan yang mereka buat itu semacam itu, ya. Faja'alnaha haba'an mansura. Ternyata di hari kiamat nanti, kata Allah, amal mereka kami jadikan betul-betul sia-sia, tidak ada apa-apanya. Betul-betul seperti debu yang berterbangan. Debu berterbangan itu artinya kelihatannya ada. Begitu ada angin, berangsur-angsur hilang semua. Walaupun sifatnya segunung debu, bertumpuk debu, tapi ketika ada angin datang, ya, meniupkan angin itu, maka ketika tertiup angin berangsur-angsur hilang debu itu, akhirnya rata dengan tanah. Ya.
Misnul ghabar al-mansur fil jawi. Itulah perumpamaan yang namanya debu di udara, ya. Dia berterbangan. Masalah ta'ala halal kufar wa hala a'malihim allati amiluha fid dunya. Allah sengaja membuat perumpamaan keadaan orang kafir dengan apa yang mereka perbuat itu waktu di dunia, bihali qaumin kharaju ala sultan. Seolah seperti seseorang yang baru saja keluar dari dapat hadiah dari seorang raja. Wasta'asau alaihi bituruqil asyan. Ya. Lalu mereka ternyata tidak mendapatkan, ya, hadiah itu seperti apa yang mereka harapkan. Karena pada saat yang bersamaan, ya, hadiah dari sultan itu, ya, adalah hadiah yang tidak disikapi dengan rasa terima kasih, disikapi dengan membalas kebaikan sultan, ya. Faqasada ila ma tahta aydihim minad dari wal iqar fahadimaha wa kharabaha wa lam yubqa laha atharan. Ya. Mereka kemudian digambarkan, ya, apa yang mereka perbuat itu seperti orang-orang yang nggak tahu terima kasih dari apa yang dia peroleh dari hadiah itu sendiri. Maka begitu dia keluar, ya, karena ketidakpuasan mereka dapat itu, padahal dia dikasih hadiah, dikasih kebaikan, ya. Tapi ternyata begitu dia keluar karena mereka tidak tahu terima kasih, langsung kemudian apa yang mereka perbuat itu dihancurkan, ya, artinya dihilangkan, dilenyapkan, ya. Tiba-tiba nggak tersisa apapun bekas mereka dapat hadiah dari raja tadi. Jadi istilahnya dikasih hadiah, tapi mereka nggak mengharapkan hadiah itu sebetulnya karena nggak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Maka karena sikap mereka yang tidak tahu terima kasih itu mengakibatkan, ya, istilahnya mungkin pengawal-pengawal di sana datang menilai mereka tidak tahu terima kasih, diambil kembali, dirampas kembali apa yang mereka sudah peroleh. Akhirnya seperti mereka tidak dapat apapun sedikit pun. Wa ba'da an bayyana ta'ala halal kuffar al-fujjar. Beginilah setelah Allah menerangkan tentang begitu keadaan orang kafir nanti di hari kiamat, orang yang berdosa di hari kiamat, wa annahum fil khasar wal jamar, bahwa mereka dalam kerugian, dalam kehancuran. Summa wasafa ahlal jannah. Jadi setelah gambarin orang kafir kayak begitu, ayat berikutnya menggambarkan tentang sifat-sifat atau bagaimana keadaan orang-orang yang di dalam surga. Wa annahum fin na'im al-muqim, bahwa mereka dalam kenikmatan tempat tinggal yang luar biasa, ma'al huril ain, bersama dengan bidadari-bidadari. Wa qala taqaddasat asma'uhu. Beginilah bunyi ayat berikutnya, ashabul jannah yauma idin khairun mustaqarran wa ahsanu maqila. Orang-orang yang menjadi penghuni surga pada hari itu, mereka akan dapat tempat tinggal yang betul-betul tempat tinggal yang terbaik, dan mereka akan mendapatkan tempat istirahat yang sangat nyaman. Ya. Ada yang mengartikan ini seperti istirahat yang sejenak, qailulah, ya, kayak kita tidur siang sebentar, ya, supaya kita bisa punya kekuatan kembali, ya, setelah qailulah sebentar itu mungkin 15 menit, mungkin setengah jam, katakanlah. Al-istirahat nahar waktu zahirah, jadi istirahat di waktu tengah hari, ya, dalam waktu yang singkat saja. Hamma khairun mustaqarran wa manzilan minal kuffar. Ya. Mereka berkeinginan bahwa tempat yang mereka istirahat itu akan memberikan dampak kenyamanan kepada mereka, ya, setelah itu. Nah, orang-orang yang di surga ini mendapatkan tempat tinggal yang diibaratkan sebentar itu saja, ya, istirahat yang sesaat itu saja, itu merasakan nyamannya, nikmatnya luar biasa. Berbeda dengan orang kafir, dapat azab sebentar saja, bagi mereka azab itu sudah penderitaan yang sepertinya sangat lama sekali. Orang beriman yang diibaratkan, mereka sudah dapat ahsanu makanan lil istimta' waktul qailulah. Saat tidur siang itu, ya,
tidur siangnya nanti mereka di surga, istilahnya waktu istirahat mereka di surga itu betul-betul mereka merasakan kenyamanan yang luar biasa. Itu padahal cuma istirahat sebentar. Bagaimana seperti mereka istirahat di dunia, tujuan untuk memulihkan kekuatan, tapi ketika di sana tidur siang sebentar itu sudah merupakan kenikmatan besar. Ya. Ibnu Abbas mengomentari begini, wallahi innama hiya sa'ah, demi Allah itulah benar-benar bukti apa yang Allah janjikan tentang kejadian di hari kiamat itu. Hatta yaqila auliyaullah alal asarrah ma'al huril ain. Sampai orang-orang yang menjadi wali-wali Allah, kita ini para penghuni surga, tidur siangnya sebentar saja, itu nyaman, ditemani oleh bidadari-bidadari. Tidur siangnya sebentar. Ya. Wa yaqila a'da'ullah ma'as syayatin muqarranin. Sementara orang-orang kafir, ya, tidur siangnya sebentar, itu ditemani oleh setan. Nah, artinya nanti di akhirat mereka akan dapati azab dari Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Itu salah satu bentuk gambaran tentang penghuni surga setelah Allah gambarkan sebelumnya orang kafir amal mereka akan menjadi sia-sia. Tsumma tatahaddatsu surah Al-Karimah an ba'di ahwali yaumil qiyamah. Kemudian kita menginjak ke ayat berikut, ya. Ayat ini berbicara tentang selanjutnya bagaimana gambaran tentang keadaan di hari kiamat itu. Wa ma yakunu fihi minal umur al-azimah, dan apa yang terjadi di hari kiamat, ya, dalam bentuk fenomenanya, bentuk-bentuknya lebih lanjut. Faminha insiqaqus sama wa tafatturuha, di mana nanti kita akan dapati bagaimana langit itu bisa menjadi hancur, terbelah, dan belahannya itu berjatuhan, ya tentu saja akan menimpa mereka yang ada di bawah, ya, di bumi ini. Wan firajuha bil ghamam wa huwa zilalun nur al azim alladhi yabharul absar. Dan keberadaan ghamam, ya, awan-awan yang Allah ciptakan yang melindungi manusia dari waktu itu matahari didekatkan. Dengan adanya awan, jadi orang beriman itu tetap merasakan teduh, merasakan nyaman, ya, merasakan tidak merasakan terasa panas itu, melindungi mereka dari betul-betul panasnya matahari waktu itu. Wa nuzulu malaikah as-samawat yauma idzin, dan kedatangan malaikat pada hari itu kepada mereka bergelombang, berangsur-angsur malaikat turun. Lihilqa bil khalaiq fi ardil mahsyar, ya, untuk betul-betul mengelilingi seluruh bahagian perkumpulan manusia di padang mahsyar itu. Jadi selain manusia yang berkumpul dalam bidang, kalau ini perumpamaan kita lah, dalam bidang 100 hektar misalnya, maka sekelilingnya sudah malaikat semua yang mengisi, sehingga bidang mahsyar itu semuanya ada malaikat di dalamnya. Tsumma yaji'ur Rabb tabaraka wa ta'ala. Kemudian setelah dalam kondisi seperti itu manusia nanti di hari kiamat, turunlah Allah datang kepada mereka, ya, li fasl qada bainal ibad, untuk memastikan keputusannya di antara hamba-hambanya itu. Allah belum menampilkan dirinya, ya, dalam pengertian bisa dilihat, kecuali nanti setelah orang-orang yang beriman masuk ke dalam surga. Wa fi dzalika yaqulu taqaddasat asma'uhu. Kemudian beginilah ayat itu, makanya berikutnya ayat yang ke-25 berbunyi, yauma tashaqqaqus sama bil ghamam wa nuzilal malaikatu tanzila. Hari ketika, ya, digambarkan langit itu tasyaqqaq, ya. Hari ketika saat itu langit Allah jadikan hancur, pecah, yang tadi kita pahami seperti kurang lebih kehancurannya itu menimpa siapapun, ya. Dan yang terjadi juga adalah ada ghamam, ada awan yang keputihan itu seolah-olah dari keruntuhan langit yang jatuh hancur itu dihalangi. Ada panas pun dihalangi. Itu untuk melindungi orang-orang beriman, ya. Kemudian dikatakan di sini
Wa nuzilal malaikah tanzila. Malaikat diturunkan bergelombang. Kenapa tahunya bergelombang? Itu dari kata-kata nuzila. Kata-kata nuzila sama dengan nazzala yunazzilu tanzilan, itu artinya turun berangsur-angsur. Seperti Al-Qur'an diturunkan berangsur-angsur, itu kalimatnya adalah nazzalal Qur'an, seperti ayat yang pertama surah Al-Furqan. Beda dengan inna anzalnahu. Kalau anzala yunzilu, Allah turunkan secara sekaligus. Tapi kalau nazzalna, kami turunkan Al-Qur'an secara berangsur-angsur. Begitu pula dengan kondisi malaikat di hari itu, maksudnya adalah Allah turunkan mereka secara bergelombang. Turun malaikat sekian, turun malaikat lagi sekian, turun lagi malaikat sekian, sampai akhirnya semua malaikat turun pada hari itu. Lalu Allah katakan al-mulku yauma idzin al-haqqu lirrahman. Hari itu kekuasaan, kerajaan yang pantas punya otoritas itu hanya Dia, Allah yang Maha Benar. Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Ya. Jadi hari itu kebenaran menjadi mutlak urusan Allah, milik Allah. Maka orang-orang berimanlah yang akan selamat nanti. Lalu kemudian wa kana yauman 'alal kafirina 'asira. Sebaliknya hari itu, hari kiamat itu, bagi orang kafir betul-betul hari yang sangat menyakitkan, hari yang sangat menyulitkan, hari yang sangat tidak mengenakan, sangat tidak nyaman. Asira, asira yang usrun, itu artinya hari yang penuh dengan kesulitan, penuh dengan penderitaan. Wa fi hadits 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dalam sebuah hadis diungkapkan begini, annahu qala, bahwa Rasulullah bersabda sebagai berikut, innallaha yatwis samawati biyamini. Allah menggulung langit dengan kanannya, ya, dengan bahagian kanannya dari dirinya itu digulung langit. Wa ya'khudul arbain biyadil ukhra. Sementara bumi, ya, digenggam dengan bahagian tangannya yang lainnya. Bumayaqulu, kemudian Allah mengatakan, Anal Malik, sayalah raja di raja. Akulah raja pada hari ini. Anad Dayyan, saya pengendali. Ya, saya yang menguasai semua ini. Aina mulukul ard, mana raja-raja bumi? Mana pemimpin di dunia? Mana penguasa-penguasa yang dulu zalim di dunia? Mana kekuasaan mereka? Aina jabbarun, mana orang-orang sombong itu? Ainal mutakabbirun, mana orang-orang durhaka yang sombong itu, orang-orang yang merasa besar itu. Ya. Itu seolah-olah seperti itu. Jadi kalimat fayauma al-mulku yauma idinil haqqu lirrahman digambarkan dalam hadis itu, Allah seolah-olah mengatakan dirinya lah penguasa sejati. Orang yang dulu di dunia merasa punya kekuasaan, disuruh tampilkan kekuasaan mereka. Hadirkan kalau mereka ada orang berkuasa, hadirkan kekuasaan mereka. Bawa pengawal-pengawal mereka. Yang ternyata itu tidak bisa terjadi apa-apa. Dan firman Allah yang mengatakan wa kana yauman 'alal kafirin 'asira, ya. Itu maksudnya adalah hari itu bagi orang kafir adalah hari yang sangat sulit. Jadi syadidan sa'ban 'alaihim, betul-betul sulit, yang menderitakan, yang boleh dibilang betul-betul tidak ada jalan keluar. Litulihi wa syiddatihi, itu juga karena lama nunggu keputusan, dan kemudian kerasnya cuaca pada hari itu yang panas sekali. Wa ma fihi minal ahwal allati tazighu lahal absar, dan segala keadaan yang membuat mata mereka terbelalak kaget, ya, melihat ternyata apa yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dulu waktu berdakwah kepada mereka betul-betul sesuatu yang nyata di depan kepala mereka, di depan mata mereka. Wadalla qauluhu subhanahu wa ta'ala 'alal kafirin, ya, ala taisirihi 'alal mu'minin. Disebutkan kalimat 'alal kafirina asira supaya kita orang beriman merasakan orang kafir betul-betul punya penderitaan yang hebat pada hari itu. Kalimat asyira ini untuk menunjukkan bahwa orang beriman kalau sekarang susah, sekarang menderita, sekarang terasa kalah, seperti Nabi dan para sahabat yang lagi berjuang di Mekah waktu itu, karena ayat ini adalah ayat Makkiyah, mereka mengalami penderitaan, mengalami kesulitan, maka ayat kalimat Allah 'alal kafirina asyira ini menunjukkan bahwa
penderitaan kalian dibandingkan penderitaan orang kafir tidak seberapa. Kalian hanya derita sebentar, setelah itu hilang, dan setelah itu berganti dengan kenikmatan. Sementara orang kafir silih berganti azab demi azab yang akan mereka rasakan. Derita demi derita yang terus berkesinambungan. Kama fil ayatil ukhra, sebagaimana dalam ayat yang lain pada surat Al-Muddatsir ayat yang ke-10, ayat 9, 10, Allah mengatakan, "Fadzalika yauma idzin yaumun 'asir 'alal kafirina ghairu yasir." Demikianlah pada hari kiamat itu, hari yang sangat berat, yang sangat sulit. 'Alal kafirin, bagi orang-orang kafir itu. Betul-betul bagi mereka ghairu yasir, enggak ada sedikit kemudahan, enggak ada sedikit kelapangan, enggak ada sedikit kenyamanan, pokoknya nggak ada sedikit kemudahan. Betul-betul mereka merasakan kesulitan-kesulitan. Fal mu'minuna yakununa fi zilli arsyir rahman. Orang-orang beriman betul-betul dilindungi oleh arsy Allah yang Maha Pengasih. Mereka terselamatkan dari naungan dari sengatan panas, terselamatkan dari runtuhan kejatuhan langit yang hancur tadi, ya. Wala yalqauna syai'an minal ahwal kama qala subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak merasakan kejadian hari kiamat yang hebat dan besar itu, kecuali seperti yang Allah katakan dalam Al-Quran pada surat Al-Anbiya, surat yang ke-21 ayat 103 yang berbunyi, La yahzunuhumul faza'ul akbar. Kejadian dahsyat hari kiamat itu sedikit pun tidak akan memberikan dampak kesedihan pada kalian orang-orang beriman. Itu begitu. Jadi begitu, walaupun dahsyatnya kejadian hari kiamat, itu hanya dirasakan derita itu, kesulitan itu bagi orang-orang kafir. Bagi orang-orang yang beriman, seolah-olah itu semuanya tidak ada, seolah-olah itu semua tidak terjadi. Ya. Mereka bahkan tidak merasakan kesedihan, apalagi derita yang buat mereka tersakiti atau mereka menderita secara fisik. Tidak. Sedih pun mereka tidak terjadi pada hari itu, kata Allah. Itu dalam surat tadi, Al-Anbiya, surat yang ke-21 ayat 103. La yahzunuhumul faza'ul akbar. Kejadian dahsyat di hari kiamat yang besar itu tidak membuat mereka merasakan kesedihan. Waqad ruwiya fil hadits an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qila lahu ya Rasulullah, ada riwayat dalam sebuah hadis tentang Rasulullah ketika beliau ditanya, wahai Rasulullah, yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah. Hari yang digambarkan nanti di hari kiamat dalam Al-Qur'an itu dikatakan hari yang kadarnya sama dengan 50.000 tahun. Ma'at walu hadzal yaum, kata sahabat ketika berhadapan dengan Nabi, sampaikan kepada Nabi, ya Rasulullah, lama sekali, lama betul, 50.000 tahun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah menjawab begini, walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku di tangannya, maksudnya demi Allah, innahu la yukhaffaf 'alal mu'min, sesungguhnya bagi orang beriman kejadian di padang mahsyar itu akan diringankan oleh Allah bagi orang mukmin. Hatta yakuna akhaffa 'alaihi min salatin maktubah. Bahkan digambarkan kemudahan bagi orang beriman di hari kiamat ketika terjadi huru hara kiamat yang dahsyat itu seperti beratnya dia melakukan sholat yang wajib. Jadi kalau dia pernah melakukan sholat wajib itu berat, itu nggak lebih berat dari itu. Jadi kalau kita pernah sekali-kali sholat wajib, kayak agak malas-malas sekali, aduh berat, aduh ngantuk, misalnya mau sholat isya, suka begitu, maka kejadian hari kiamat nanti bagi orang yang beriman tidak seseberat itu. Itu digambarkannya seolah-olah seperti itu kata Nabi. Yusolliha fid dunya, sholat 5 waktu yang biasa mereka kerjakan di dunia, tidak seberat itu. Ya, padahal kita tahu sholat yang wajib itu buat kita orang beriman lama-kelamaan malah tidak ada beratnya, tidak ada terasa sebagai beban. Digambarkan kejadian huru hara kiamat yang dahsyat itu hanya derita yang dirasakan oleh orang kafir. Sebelum keputusan Allah untuk mereka sampai ke neraka, belum. Tapi masih di padang mahsyar. Tapi bagi orang yang beriman kejadian di padang mahsyar, ya, meskipun matahari didekatkan, maka buat mereka bukanlah sebuah penderitaan. Ya. Hari yang panjang yang dibaratkan satu hari sama dengan 50.000 tahun, maka tidak selama itu dirasakan oleh orang yang beriman. Mereka akan merasakan itu seolah-olah hanya sebentar saja terjadi. Ayat yang ke-27 sampai 29.
Ya, biar lebih jelas lagi barangkali kejadian di hari kiamat itu terhadap orang kafir, karena ayat berikut ini adalah penggambaran tentang penyesalan orang-orang kafir. Ya. Tsumma talat hal ayatul karimah tudzakir tadzkuru bukan tudzakir ya, tadzkuru nadamal kafir wa hasaratihi yaumal qiyamah. Kemudian ayat ini berpindah kepada penjelasan tentang penyesalan yang hebat dari orang kafir, tentang derita mereka di hari kiamat lebih lanjut diurai. Maksudnya gitu. Walaupun kita sudah tahu tadi orang kafir pasti menderita, orang beriman merasakan ketenangan, kenyamanan. Tapi ayat berikut menggambarkan lebih lanjut bagaimana menyesalnya mereka ini. Wa tamannihi ya an yakuna qad salaka tariqar rasul. Dan kita lihat betapa mereka tadinya berharap kalau begitu tahu di akhirat akan begini kejadiannya, coba dulu ikuti Rasul, coba dulu ikuti kebenaran. Wattaba'a manhajahu wahtada bihadi, dan coba dulu waktu di dunia mengikuti tuntunan manhaj Rasulullah, ikuti petunjuk teladan Rasulullah. Walam yusahib a'immatal kufr wad dalal, bukan ikuti pemimpin-pemimpin, penguasa-penguasa yang zalim itu. Coba saya dulu nggak ikut itu. Nah, itu baru mereka menyesali nanti di hari kiamat. Mereka coba ikuti jalannya Nabi, bukan ikuti jalannya para pemimpin Quraisy yang menyesatkan mereka. Fama a'dhamu hasaratul insan hina yazigha an tariqil huda bisabab sadiqin syaqiyyin aw rajulin kafir. Nggak ada derita kerugian yang paling dahsyat dan hebat kecuali tergelincirnya seseorang kepada kekafiran karena sebab ikuti maunya temannya, ikuti maunya pemimpinnya, ikuti maunya orang yang tadinya dianggap akan menolong dan menyelamatkannya. Ternyata orang yang diharapkan menolong dan menyelamatkannya malah menyebabkan celaka dia di akhirat. Itu penyesalan yang luar biasa. Padahal kesempatan untuk ikuti Nabi Muhammad juga ada. Kesempatan untuk mencoba memilih ikuti Rasulullah ada. Tapi dia memilih jalan mengikuti yang bukan Rasulullah itu. Wa fi dzalika yaqulu taqaddasat asma'uhu, itulah kalimat Allah di ayat ini yang berbunyi yauma wa yauma ya'addu zalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Pada hari itu orang-orang zalim ya menggigit tangannya, maksudnya menggigit jarinya begini. Ya, jari jemarinya di kedua tangannya digigit sebagai bentuk sikap penyesalan. Sambil mereka mengatakan, ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Oh, menyesal aku, kenapa dahulu waktu di dunia aku tidak ikuti Rasulullah saja. Aku ikuti jalannya Muhammad saja, itu maksudnya. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Coba dulu waktu di dunia aku nggak ikuti temanku, aku nggak ikuti pemimpinku, aku nggak ikuti orang-orang yang menyesatkan aku itu. Jadi dia betul-betul menyesal karena sebetulnya bukan pilihannya, ya. Dia sebetulnya nggak suka, tapi karena orang itu menawari dunia yang seolah-olah bisa menyelamatkan mereka, terpaksa mereka memilih teman-temannya itu, terpaksa memilih pemimpin itu yang seolah menjanjikan dunia untuk dia, yang ternyata akhirnya di akhirat jadi penyesalan yang sangat besar, ya. Kenapa dahulu di dunia mereka tidak ikuti Rasul, justru ikuti kemauan teman-temannya, kemauan para pemimpin-pemimpinnya yang justru menyesatkan mereka. Mereka bilang begini, laqad adallani 'anil dzikri, inilah ya Tuhan orang yang menyesatkan aku, yang membuat aku jadi sesat sekarang seperti ini, menderita sekarang ini, ya. Itulah orangnya. Ba'da itu ja'ani, padahal datang petunjuk itu kepadaku, datang Muhammad meyakinkan dirinya sebagai Rasul supaya kami imani. Datang beliau, tapi kami tidak percaya gara-gara kami masih percaya dengan omongan teman-teman kami, pemimpin-pemimpin kami tersebut. Wa kana syaitanu lil insani khadula. Memang benarlah setan pada hari itu betul-betul tidak bisa menolong siapapun. Orang yang dulunya ikut setan di dunia, di akhirat mestinya mesti ditolong lagi. Ternyata setan nggak bisa menolong mereka di akhirat. Sementara kalau ikut di jalan Rasulullah, mereka kurang-kurang amal pun, Rasulullah bisa memberikan syafaat kepada mereka. Bisa menyelamatkan mereka dan menolong mereka. Keterangan berikut ayat ini adalah wa'addul yadain kinayatu anin nadam. Sifat perlakuan
menggigit tangan ini, ya jari-jari semuanya nih 8 atau 10-nya semuanya digigit, itu merupakan kinayah. Kinayah itu adalah apa ya? Kalau kita bilangnya gambaran semacam kata-kata yang sifatnya bukan ini, tapi jadi gambaran tentang apa ya, kinayah, permisalan gitu ya. Permisalan sebuah bentuk penyesalan yang luar biasa. Kama jarat bihi adatul insan an yaf'alahu inda dzalik. Kayak kita biasa, kalau udah gagal sesuatu pasti kita begini, menyesal begitu. Nah, itulah sikap orang-orang kafir nanti di akhirat. Tahassuran wa nadamatan ala tafrid wa taqsir. Betul-betul menyesali diri mereka karena mereka tidak mengikuti apa-apa yang seharusnya mereka perbuat, mereka tinggalkan apa yang seharusnya mereka perbuat. Wal muradu bil zalim huna, dan dimaksud dengan yang zalim di sini siapapun orang, seperti kisah Uqbah bin Abi Mu'aid. Jadi ini sebetulnya secara asbabun nuzul ada kisah seorang kafir Quraisy yang bernama Uqbah bin Abi Mu'aid. Ahadu zu'ama Quraisy, salah satu pembesar orang-orang Quraisy, orang kaya, orang hebat di zaman itu. Kama zakarahul mufassirun, sebagaimana banyak diterangkan oleh para mufassir tafsir-tafsir ayat, apakah tafsir Ibnu Katsir, apakah tafsir At-Tabari, tafsir-tafsir yang lain. Wal ayat wa in kanat qad anzalat fi Uqbah wa sadiquhu Ubay bin Khalaf lakinnaha ammah tushmil kullu zalimin wa fajir. Ayat ini meskipun asbabun nuzulnya turun berkaitan dengan perbuatan Uqbah bin Abi Mu'aid, karena sebab dia punya teman yang dekat yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul, orang pemimpin orang munafik itu, ya. Lakinnaha ammah tushmil kulla zalim. Tapi sebetulnya makna ayat ini mencakup untuk semua orang. Jadi walaupun ayat ini nanti kita tahu asbabun nuzulnya adalah berbicara tentang kisah Uqbah. Nah, tapi ternyata sebetulnya ayat ini bermakna untuk semua. Itu dalam tafsir dikatakan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Makna suatu ayat itu adalah bagaimana bunyi lafaz itu secara keseluruhan, apa maksudnya, bukan semata-mata dikaitkan dengan asbabun nuzul. Asbabun nuzul hanya untuk cerminan buat kita, kira-kira yang model-model begitu itulah yang akan terjadi seperti yang dibacakan dalam ayat. Jadi semua pendosa, semua orang zalim, semua orang yang durhaka, ya. Wa kullun man shadiq aduwan lillah, ya. Semua yang ketika di dunia menolak Allah, memusuhi Allah, ya, maka nasababan bi ihwa'ihi wa dhalal, atau orang yang di dunia dulu katakanlah berkawan, lalu kawannya itu menjadi sebab dia menderita, sebab dia ikuti jalannya waktu itu, atau dia ikuti pemimpin, antara yang dipimpin dengan pemimpin, dia ikuti jalan pemimpinnya, maka yang terjadi adalah penyesalan mereka. Dan ketika mereka akan mengalami keadaan hirmanu min dukhulil jannah, ketika mereka merasakan diharamkan oleh Allah masuk ke dalam surga. Kisahnya begini, ya saya bacakan sedikit sebab nuzul surat ini yang terkait dengan kisah Uqbah bin Abi Mu'aid. Jadi ada seseorang namanya Uqbah bin Abi Mu'aid, ya. Kana la yuqaddim min safarin illa sana'a ta'am walimah. Dia adalah orang yang kaya. Biasanya kalau dia mau pergi agak jauh, misalnya pergi ke Taif, mau pergi ke Madinah, mau pergi kemana begitu, mau pergi jalan-jalan, maka dia selalu bikin walimah dulu, ngundang orang makan-makan. Kalau mau pergi, undang orang makan-makan. Pada ilaiha ashabahu, keluarganya, teman-temannya diundang untuk makan di rumahnya. Wa kana yad'u ila ta'am min ahli Makkah man arada. Bahkan orang Mekah yang mau datang aja. Undangannya terbuka. Ya, terbuka untuk penduduk Mekah, siapa yang mau makan di tempat dia. Itu biasanya dia lakukan itu kalau dia sebelum berangkat. Wa kana yuksiru mujalasatan nabiyyi wa yu'jibu hadithahu. Wa ada dzata yaumin min safarihi wa sana'a ta'aman. Beliau, ya, orang ini pernah mendengar bahwa Rasulullah punya majelis taklim, kalau bahasa kita itu punya kelompok sahabat-sahabat orang-orang hebat yang kalau situ betul-betul mentaati Nabi, maka dia tertarik. Nabi pun diundang, majelis Nabi pun diundang, sahabat Nabi pun diundang. Da'a Rasulullah ila ta'ami, dia ngundang Nabi untuk makan di rumahnya, ya, walimah itu dulu sebelum dia mau pergi jauh. Fa'atahu Rasulullah tama'an fi islamihi.
Rasulullah akhirnya memenuhi undangan Ubay bin Abi Mu'aid ini semata-mata karena maksud Nabi berharap mudah-mudahan dia jadi mau masuk Islam. Karena Nabi tahu dia adalah pemimpin Quraisy. Nabi tahu dia orang kaya Quraisy, orang yang kafir, orang yang selama ini zalim. Nabi diundang makan. Nabi mau memenuhinya karena diundang dengan harapan mudah-mudahan dia dapat hidayah akan masuk Islam. Falamma quddimat ta'amu ilal hadirin, begitu makanan disediakan, dihidangkan kepada semua yang hadir, ya, semua disediakan makan termasuk Nabi. Aba Rasulullah an yakula minat ta'am. Nabi dengan cara yang halus menolak untuk menikmati hidangan makanan dari Uqbah bin Abi Mu'aid ini. Nabi tolak. Li'annahu ta'am musyrik. Karena Nabi tahu ini makanan orang musyrik. Ya, kalau bentuknya daging, bentuknya makanan-makanan sembelihan, ini nggak boleh tentu. Maka Nabi tolak. Nabi tidak mau makan. Nabi hanya datang waktu itu memenuhi undangannya dengan harapan bisa mengajak dia kepada Islam. Begitu dihidangkan makanan, Nabi tolak makanannya. Waqala. Nabi bilang begini, "Ma ana billadzi akulu min ta'amika hatta tashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah." Kata Nabi, aku nggak bisa makan ini kecuali kamu sudah bersyahadat. Kamu mau mengakui tiada Tuhan selain Allah. Kamu mau mengakui aku adalah utusan Allah, ya, berarti kamu Muslim, baru aku akan mau makan makanan hidanganmu ini, kata Nabi. Wa kana min a'dhamil 'ar 'indahum an yakhruja min baitihim ahadun qabla an ya'kula syai'an. Waktu itu Nabi adalah di antara tamu-tamu undangan, ini tokoh yang hebat, tokoh yang besar Nabi waktu itu. Di antara undangan-undangan yang ada, yang paling terhormat boleh dibilang itu Nabi. Kalau Nabi menolak untuk tidak makan, akan berakibat nanti mungkin banyak orang yang nggak mau makan. Maka si Uqbah bin Abi Mu'aid ini melihat kebesaran Nabi semacam itu, ya, ada pengikutnya, ada sahabat-sahabat Nabi di sekitarnya yang seperti itu, ya. Fa'allaha alaihi an ya'kula falam ya'kulur rasul, ya. Karena dia tahu Nabi tidak mau makan kecuali dia bersyahadat. Fasyahidalahu Uqbah bi annahu Rasulullah. Lalu Uqbah bilang, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah. Dia bersyahadat. Tapi syahadat dalam kepura-puraan, ya. Supaya Nabi mau makan. Wa nataqa bi kalimati syahadah. Dia ucapkan kalimat syahadat itu. Fa akala Rasulullah min ta'amihi. Akhirnya karena dia sudah bersyahadat, Nabi nikmati hidangan itu. Karena Nabi nikmati hidangan itu, sahabat yang lain ikut, semua orang-orang jadi ikut karena Nabi ini kayak contoh, ini orang gede aja mau makanan itu. Nah, ini masih orang hebat, makanan ini makanan yang berkah ini. Wa kana Ubay bin Khalaf ghaiban. Waktu itu Ubay bin Khalaf, ya. Ini bapaknya Abdullah bin Ubay itu. Jadi Ubay bin Khalaf itu bapak dari Abdullah bin Ubay yang tokoh di Madinah itu, yang jadi orang munafik. Waktu itu adalah sahabat dari Uqbah ini. Waktu Uqbah bikin hidangan itu mengundang Nabi, Ubay ini tidak ada. Jadi hanya ada Uqbah mengundang tamu-tamu yang lain, mengundang Rasulullah. Wa kana khalilan di Uqbah wa sadiqan lahu. Dia adalah sahabat kental, sahabat dekat dari Uqbah. Jadi Ubay, ya, bin Khalaf ini sahabat kental dari Uqbah. Falamma raja'a min safarihi, begitu kemudian Ubay pulang dari perjalanan jauhnya, wa balagha ma fa'alahu Uqbah, sampai kepada beliau berita bahwa Uqbah mengundang orang sebelum mau jalan jauh makan, termasuk mengundang Rasulullah. Wa annahu syahida Rasulullah. Saat itu dia mau mengucapkan kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya. Dan mengatakan beriman kepada Rasulullah. Lalu kemudian sahabatnya yang baru pulang dari perjalanan jauh itu mengatakan begini kepada si Uqbah ini. Jadi yang ngomong Ubay bin Khalaf ngomong kepada Uqbah, coba saya Uqbah. Uqbah, ngapa begini kamu? Gitu. Kok begini kamu? Kok maunya bersyahadat? Gitu. Tarakta dina abaika wa dakhalta fi dini Muhammad. Kamu mau meninggalkan begitu saja kesembahan orang-orang tuamu sebelum ini? Kok kamu mau ikut Nabi Muhammad begitu saja?
Apa dijawab oleh Uqbah? Ya. La wallahi ma sabautu, enggak, saya enggak benar-benar ngikutin dia. Saya bukan bersyahadat yang tulus, bukan benar-benar saya, katanya. Walakin dakhala alayya rajulun azim, terasa kepada saya itu ada orang gede muncul yang saya ngelihatnya dia punya karisma luar biasa, ya. Fa aba an yakula min ta'ami, dia menolak, enggak mau makan makananku, hatta asyhadu lahu risalah, sampai aku mengakui risalah yang dibawanya. Maka aku ucapkan syahadat itu. Nah, itu kata Uqbah bin Abi Mu'aid ini. Aku bersyahadat, tapi syahadat itu syahadat pura-pura. Fato'ima, akhirnya Muhammad mau makan jadinya. Itu begitu. Faqala lahu sadiquhu Ubay bin Khalaf, wajhi min wajhika haram. Pokoknya aku, diriku dan dirimu haram. Aku, kalau engkau lakukan perbuatan seperti itu, aku bukan lagi bagian dari dirimu, dan dirimu bukan lagi bagian dari diriku. Kata si temannya Ubay bin Khalaf itu. Wala ukallimuka abadad dahar. Aku tidak akan bicara sama kamu lagi kalau kamu benar-benar ternyata mengikuti Muhammad sungguh-sungguh. Ya. Hatta ta'tiya Muhammadan fatarudda alaihi da'watahu. Ya. Sampai kamu buktikan dulu. Kalau kamu pura-pura, sekarang datangi Nabi. Sampai begitu, Pak. Ini para jemaah sekalian, jadi sampai si Ubay bin Khalaf ini memerintah sahabatnya Uqbah yang tadi ngundang Nabi makan itu, yang sempat bersyahadat itu, kata si Ubay ini, datangi Muhammad sekarang, ya, bilang kamu tolak dakwahnya, kamu pura-pura kemarin, ludahi dirinya, sampai disuruh begitu, ludahi Muhammad itu, ya, tabsik fi wajhihi wa tusmithu, dan caci dia. Nah, sampai begitu kata Ubay. Kalau betul, baru untuk engkau adalah kawanku, kata si Ubay bin Khalaf. Fafa'ala aduwullah ma'amarahum bihi khaliluhu. Akhirnya si Uqbah tadi yang undang makan Nabi berpura-pura syahadat, benar-benar ngikutin maunya kawannya ini. Maunya orang yang jadi sahabatnya ini. Ditemui Nabi, dikatakan ditolak dakwahnya, Nabi hanya pura-pura, diludahi Nabi, ya pokoknya Nabi dicaci maki di hadapan Nabi langsung seperti itu. Ya, wa asarra yauma Badr wa amara Nabi aliyan radhiyallahu anhu an yaqtulahu. Pada hari ketika perang Badar, orang ini kena kepung dalam perang Badar oleh Rasulullah. Rasulullah lihat, bunuh dia. Si Uqbah ini. Jadi orang itu akhirnya dibunuh oleh Rasulullah pada waktu perang Badar. Nah, orang ini akhirnya sampai di akhirat menyesali dirinya. Nah, inilah gambaran si Uqbah bin Abi Mu'aid ini. Yauma ya'addu dhalimu ala yadayhi. Dia menyesal pegang jari-jarinya. Dia bilang, kenapa dahulu saya tidak ikuti Rasul saja? Kenapa enggak saya katakan benar, saya bersyahadat, saya betul-betul beriman kepadamu, wahai Muhammad. Saya tinggalkan sahabat saya yang jelek itu. Saya tinggalkan orang itu yang ternyata malah mengakibatkan dirinya sekarang masuk ke dalam siksa api neraka. Nah, itulah kisah tentang Ubay bin Uqbah bin Abi Mu'aid yang bersahabat dengan Ubay bin Khalaf, yang ternyata ini menjadi penyesalan diri mereka. Nanti di hari kiamat menyesali dirinya, kira-kira perilakunya seperti Uqbah bin Abi Mu'aid, ya, ketika bersahabat dengan seseorang yang bernama Ubay bin Khalaf, yang dia mau aja nurutin apa kata temannya, karena temannya lebih gede, lebih terhormat, lebih berkedudukan, mungkin itu pemimpinnya barangkali, sedangkan dia bawahannya, pengikutnya, maka dia ikuti saja maunya orang itu, padahal berakibat buruk waktu nanti di hari kiamat. Ya, kira-kira gambaran tentang ayat surat ini yang nanti kita akan ketemu. Jadi dia bilangnya begini, ya laisani takhatu ma'ar rasuli sabila. Coba dulu aku betul-betul ikuti jalan Rasul. Ya. Ya wailatani laitani lam attaqid fulanan khalila. Coba saya tidak ikuti jalan si fulan. Ya, nggak ikuti model perbuatan temanku ini yang ternyata menyesatkan aku ini. Laqad adallani, dia telah menyesatkan aku dari mengingat petunjuk yang benar ini ketika datang petunjuk Allah itu kepadaku melalui Rasulullah Muhammad SAW. Itulah penyesaran dari dari Uqbah bin Abi Mu'aid, ya, yang bersahabat dengan Ubay bin Khalaf. Saya kira itu para jemaah sekalian dirahmati Allah, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Amin amin ya rabb. Lakal hamdu wa lakal syukru anta rabbuna la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin.
Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah manfaat-manfaat yang banyak untuk kami dari apa yang Kau ajarkan kepada kami, dan ajarkanlah selalu kepada kami ilmu-ilmu yang memberikan manfaat untuk kehidupan kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah Kau palingkan hati kami setelah Kau memberikan hidayah iman Islam ini kepada kami. Kuatkanlah, tumbuhkanlah pendirian kami untuk tetap dalam iman Islam ini. Berilah karuniamu, petunjukmu selalu untuk kami, agar kami tidak mudah untuk berpaling dari petunjukmu ini. Engkaulah zat sebaik-baik pemberi, ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum. Semoga Allah terima kita semua, ya. Baik, Bapak, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.